Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan sistem pelayanan konsumen, yang dimana kelompok 2 terdiri dari rekan Agam Maulana Bakhtiar 2103003, Kevin Anthony 2103038, Puridian Kurnia 2103069, dan yang terakhir rekan Salma Salasa Amarta 2103080. Di sini terdapat materi standar keamanan dan keselamatan yang dimana akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, di stasiun terdapat SPM atau standar pelayanan minimum dalam sistem perkeretaapian, yang dimana merupakan ukuran minimum pelayanan yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa. SPM juga digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara prasarana perkeretaapian dan atau penyelenggara sarana perkeretaapian dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa. Yang kedua, di sini ada penambahan fasilitas yang memadai. Yang pertama, ada kamera CCTV atau fasilitas keamanan. Fasilitas keamanan merupakan peralatan untuk mencegah tindakan kriminal. Yang kedua, ada petugas keamanan yang merupakan orang yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran sirkulasi pengguna jasa di stasiun, serta membantu penumpang dengan kebutuhan khusus. Yang ketiga, ada layanan pengaduan atau informasi gangguan keamanan. Informasi yang disampaikan kepada penumpang apabila mendapat gangguan keamanan. Yang terakhir ada lampu penerangan yang dimana berfungsi sebagai sumber cahaya di stasiun untuk memberikan rasa aman bagi pengguna jasa. Lalu yang ketiga ada kemudahan dalam memesan tiket. Yang di sini memesan tiket tidak perlu lagi datang ke stasiun untuk mengantri, karena sudah ada alternatif dan teknologi yang canggih dalam memesan tiket. Tiga di antaranya ada aplikasi KAI Akses, ada juga minimarket yaitu Indomaret atau Alfamaret, dan yang ketiga itu aplikasi tiketing, contohnya seperti Traveloka dan Tiket.com. Yang keempat yaitu kemudahan dalam check-in. Setelah pembelian tiket kereta api telah dilakukan, calon penumpang pasti akan menerima kode booking yang akan digunakan untuk mencetak tiket pada saat keberangkatan nanti. Di dalam stasiun akan disediakan mesin pencetak tiket atau cetak tiket mandiri atau disingkat CTM. Pada mesin ini dapat langsung men-scan barcode kode booking atau dapat mengetik kode booking yang sudah didapatkan lalu klik cetak tiket. Jadi, saat ini calon penumpang tidak perlu lagi mengantri di depan loket untuk mencetak tiket. Dan yang kelima, yaitu kemudahan dalam boarding. Setelah mendapatkan tiket, penumpang akan melakukan boarding. Proses boarding saat ini sangat mudah dilakukan. Penumpang hanya perlu menyiapkan kartu identitas, dapat berupa KTP, dan tiket yang sudah dicetak tadi. Setelah petugas memeriksa kevalidan berkas tersebut, lalu penumpang dapat langsung menuju ke ruang tunggu. Baik, yang selanjutnya di sini ada standar keamanan dan keselamatan di kereta. Yang pertama yaitu ada informasi dan fasilitas keamanan. Informasi, ketersediaan dan peralatan penyelamatan atau darurat, dan peralatan penyelamatan dalam kondisi darurat atau berbahaya seperti kebakaran, kecelakaan, atau bencana alam. Yang kedua, ada informasi dan fasilitas kesehatan, di mana terdapat informasi ketersediaan dan fasilitas kesehatan untuk penanganan keadaan darurat. Yang ketiga, yaitu pintu kereta, pintu keluar dan atau masuk penumpang secara manual atau otomatis, yang berfungsi dengan baik. Pintu yang memiliki sistem otomatis dapat dioperasikan secara manual dalam keadaan darurat. Yang keempat, terdapat CCTV, yang dimana akan memonitor kejadian selama dalam perjalanan kereta api. Yang kelima, terdapat lampu penerangan, yang dimana sebagai sumber cahaya untuk membaca atau berkomunikasi. Yang enam, ada nomor telepon petugas.
apabila terdapat ketidaknyamanan atau apapun itu, yang penting untuk disampaikan. 7. Ada ketepatan jadwal. Ketepatan jadwal ini memberikan informasi, ketepatan atau kepastian waktu keberangkatan dan kedatangan kereta api. Yang ke-8 ada kualitas tempat duduk. Tempat duduk ini didesain atau dikonstruksi tetap yang mempunyai sandaran. Ke-9 ada toilet bersih dilengkapi dengan air sesuai kebutuhan. Yang ke-10 fasilitas pengatur sirkulasi udara, contohnya seperti air conditioner atau AC. Yang ke-11 ada restorasi atau fasilitas untuk menunjang kebutuhan pengguna jasa yang hendak makan dan minum. Yang ke-12 ada rak bagasi, fasilitas untuk dapat menempatkan barang bawaan di dalam kereta dengan nyaman dan tidak mengganggu penumpang. Dan yang terakhir ada kadar gelap kaca, yang dimana kaca film jendela kereta guna mengurangi panas sinar matahari, namun tidak mengurangi kemudahan pandangan penumpang keluar kereta. Baik, selanjutnya di sini ada standar keamanan ruang parkir. Yang pertama di sini ada fasilitas tempat parkir yang digunakan untuk penumpang atau pengantar memarkirkan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Luas tempat parkir disesuaikan dengan lahan yang tersedia dan sirkulasi kendaraan yang masuk, keluar, dan parkir akan lancar. Yang kedua, terdapat petugas parkir yang akan membantu apabila penumpang atau pengantar mengalami kesusahan. Dan yang terakhir ada sistem tiketing. Tempat parkir ini juga sudah dilengkapi alat yang sangat canggih. Jadi pengantar ataupun calon penumpang tinggal menekan tombol pada sistem tiketing itu, lalu akan tersedia tiket parkir. Standar kenyamanan di ruang tunggu stasiun. Yang pertama, tersedia fasilitas yang mendukung. Fasilitas yang mendukung antara lain yaitu ada tempat duduk. Tempat duduk ini yang disediakan untuk penumpang duduk sembari menunggu kedatangan kereta api. Yang kedua ada charging center, di mana untuk penumpang yang ingin men-charge smartphone-nya. Yang ketiga ada tempat bermain anak. Fasilitas ini disediakan untuk mengusir kejenuhan anak-anak. Lalu ada minimarket, bisa berupa Indomaret atau Alfamart. Lalu ada area foto. Lalu ada ruang ibu menyusui. Lalu ada musola dan toilet. Baik, selanjutnya standar kenyamanan di dalam kereta yang akan dibacakan oleh rekan Agam Maulana Baktiar. Terima kasih rekan Buri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang standar kenyamanan di dalam kereta api. Yang pertama, standar kenyamanan tempat duduk. Kenyamanan tempat duduk, misal kursi yang nyaman, empuk, dilengkapi dengan leg rest dan reclining seat. Yang kedua, meminimalisir getaran dengan memasang peredam getaran pada sisi luar gerbong atau sisi dalam gerbong dapat meminimalisir getaran. Yang ketiga, meminimalisir kebisingan, yaitu dengan memasang peredam untuk menangkal suara dari luar. Yang keempat, dilengkapi dengan AC atau air conditioner. AC dapat menjaga suhu di dalam kabin tetap dingin dan juga sirkulasi udara yang lancar. Nomor 5, toilet. Toilet yang bersih dan higienis. Ini sangat dibutuhkan oleh penumpang. Yang keenam, kereta makan atau gerbong makan. Gerbong khusus untuk kantin sehingga penumpang bisa membeli makanan dan minuman. Yang ketujuh yaitu fasilitas internet seperti wifi on the spot. Itu sangat dibutuhkan demi kenyamanan penumpang untuk tetap terhubung di sosial media. Kemudian standar kebersihan. Standar kebersihan di stasiun.
Terdapat SPM kebersihan atau standar pelayanan minimum kebersihan, yaitu dengan melakukan pembersihan pada ruangan yang sering digunakan penumpang seperti ruang tunggu, loket, toilet, musola, kantin, dan lain sebagainya. Yang kedua, pembersihan secara berkala. Pembersihan ini dapat dilakukan dalam 2 jam sekali atau 3 jam sekali secara berkala. Yang ketiga, penyemprotan disinfektan. Karena sekarang dalam kondisi pandemi, maka dapat ditambahkan dengan penyemprotan disinfektan untuk sebagai upaya pencegahan dan penyebaran virus. Kemudian, standar kebersihan dalam kereta. Terdapat SPM kebersihan atau standar pelayanan minimum kebersihan di dalam kereta, yaitu dengan melakukan pembersihan pada ruangan yang sering digunakan. Seperti tempat duduknya itu dibersihkan, kemudian toilet, gerbong makan, serta lantainya. Yang kedua, pembersihan secara berkala. Pembersihan dapat dilakukan setiap langsir atau berada di setelah setiap sampai di tujuan maka dibersihkan, kemudian untuk kembali lagi ke daerah asalnya dibersihkan kembali. Nomor 3, penyemprotan disinfektan. Karena sekarang dalam keadaan pandemi, maka penyemprotan disinfektan sangat dianjurkan untuk sebagai pencegahan dan penyebaran virus. Kemudian standar informasi dan komunikasi. Standar komunikasi dan komunikasi di stasiun. Yang pertama, terdapat papan informasi. Papan informasi menyediakan informasi tentang keberangkatan dan kedatangan kereta agar memudahkan penumpang. Yang kedua, terdapat pusat informasi atau tempat untuk bertanya. Misal, penumpang dapat bertanya apapun kesulitannya dapat bertanya kepada petugas yang disediakan atau sedang piket. Nomor 3, terdapat penguat suara. Speaker itu dapat digunakan untuk memberikan pengumuman keberangkatan kepada penumpang. Yang keempat, terdapat fasilitas internet. Di stasiun sangat diperlukan fasilitas internet, misalnya untuk menjelajahi sosial media atau berkomunikasi dengan teman ataupun keluarga. Nomor 5, terdapat sistem persinyalan. Sistem persinyalan ini dapat digunakan ataupun sangat penting untuk berkomunikasi antara pegawai stasiun dan juga masinis atau pegawai di kereta. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Salma Salasa Amarta. Ya, terima kasih rekan Agam. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan mengenai standar informasi dan komunikasi di dalam kereta. Yang pertama, terdapat sistem persinyalan yang mengatur kereta api sendiri. Yang kedua, terdapat radio, lokomotif, atau pesawat telepon untuk menyalurkan informasi dari masinis kepada stasiun ataupun sebaliknya. Yang ketiga, disediakan speaker atau penguat suara yang digunakan untuk menyalurkan informasi dari pihak kereta api kepada penumpang. Seperti contohnya ketika pihak kereta menginfokan kereta sampai di sebuah stasiun. Yang keempat, terdapat petugas kereta api yang pastinya akan membantu ketika diminta bantuan oleh penumpang. Yang selanjutnya adalah standar ketepatan waktu kedatangan dan keberangkatan kereta. Standar ini sudah diatur oleh grafik perjalanan kereta api atau GPK yang dikeluarkan oleh PT Kereta Api Indonesia. Pembagian jadwal kereta tersebut waktunya tergantung dengan kepadatan lalu lintas kereta dalam satu hari. Dalam sebuah perjalanan kereta pastinya ada momen keterlambatan. Untuk waktu keterlambatan sebuah kereta
Untuk kereta antar kota, maksimum adalah 10% dari total waktu perjalanan. Dan untuk keterlambatan kereta perkotaan, maksimum adalah 20% dari total waktu perjalanan. Yang selanjutnya adalah standar jam buka layanan loket. Yang pertama, di stasiun akan disediakan loket tiket manual dan vending machine serta papan informasi tata cara pembelian tiket. Yang kedua, layanan pemesanan tiket manual maksimum adalah 180 detik per transaksi. Yang ketiga adalah jam operasional dimulai pukul 9 sampai dengan 16 WIB. Waktu Indonesia bagian Barat, dan waktu istirahat pukul 12 sampai dengan 12:45 waktu Indonesia bagian Barat. Jika hanya terdapat loket Go Show di stasiun, maka jam operasional akan disesuaikan dengan jadwal kereta loket Go Show. Yang terakhir adalah tersedia peta jadwal operasi dan peta jaringan pelayanan yang tentunya mudah dibaca yang berada di stasiun. Materi selanjutnya adalah standar kemudahan naik dan turun kereta api. Di stasiun akan disediakan peron. Peron adalah lantai stasiun yang sejajar dengan lantai kereta yang berfungsi sebagai tempat tunggu dan aksesibilitas penumpang naik atau turun. Lantai peron sendiri bebas dari kegiatan komersial dan lantainya tidak licin. Yang kedua ada kanopi peron stasiun, merupakan atap stasiun yang melindungi penumpang dari hujan dan panas. Materi selanjutnya adalah standar fokus kepada konsumen. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Kevin Anthony. Baik, terima kasih rekan Salma. Saya akan melanjutkan paparan materi dari kelompok saya. Selanjutnya ada standar kemudahan mendapatkan tiket. Sekarang membeli tiket kereta api sangatlah mudah. Masyarakat tidak perlu lagi mengantri berjam-jam untuk memesan tiket kereta api. Konsumen hanya tinggal memanfaatkan dan mencetak langsung tiket yang sudah dipesan dari aplikasi baru yang sudah disediakan PT KAI. Pengguna disajikan melalui fitur pengecekan ketersediaan kursi kosong secara real time. Fitur ini mungkin menjadi sedikit keunggulan bagi aplikasi KAI Akses. Karena selain dapat mencari harga dan jadwal yang diinginkan, fitur ini mungkin sangat berguna bagi penumpang yang ingin menghindari posisi kursi yang tidak diinginkan. Kemudian ada standar penampilan fisik karyawan. Penampilan merupakan bentuk pernyataan dari atas penampilan yang menarik dan menimbulkan rasa percaya diri. Di sisi lain, penampilan juga diartikan sebagai bentuk citra diri yang terpancar dari seseorang dan merupakan sarana komunikasi antara kita dengan orang lain. Jadi, dalam penampilan prima adalah penampilan dari seseorang petugas pelayanan di bidang perkeretaapian pada saat dia bekerja memberikan pelayanan kepada kolega dan pelanggan. Kemudian ada standar fisik penampilan stasiun dan fisik kereta. Standar fisik untuk suatu bangunan stasiun yang baik dan memungkinkan untuk diadakan pengembangan apabila tuntutan dari peningkatan peminatan terhadap transportasi perkeretaapian Indonesia. Untuk itu diperlukan analisis mengenai standar pelayanan berbagai macam fasilitas yang dibutuhkan dalam konsep pergerakan bangunan stasiun. Masih terdapat fenomena atau permasalahan yang terjadi di stasiun kereta, yaitu seperti sulitnya akses keluar masuk menuju stasiun, terutama akses masuk kendaraan dan juga akses pejalan kaki. Permasalahan yang dipertanyakan, apakah ruang publik-publik yang ada pada bangunan stasiun beserta fasilitasnya sudah memenuhi standar kefungsian atau belum. Kemudian fisik kereta. Untuk fisik kereta juga harus disesuaikan dengan standar dan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, sebuah evaluasi diperlukan untuk mengetahui sejauh apa kereta api berfungsi dengan baik dan kenyamanan serta keamanan bagi pengunjung.
Kemudian yang selanjutnya ada standar pengetahuan dan kemampuan karyawan. Karyawan kereta adalah suatu faktor terpenting bagi penggerak suatu organisasi dalam menjalankan setiap kegiatannya, demi mewujudkan tujuan pengembangan transportasi perkereta tersebut. Dalam hal ini, karyawan menjadi roda penggerak organisasi yang paling utama. Suatu organisasi tentunya mengharapkan seluruh anggota karyawannya untuk melakukan pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawabnya, di mana kini karyawan dipandang sebagai faktor strategis dan sangat menentukan dalam merealisasikan visi dan misi organisasi. Sebaiknya, karyawan yang berdedikasi dan berpengetahuan dengan adanya latar belakang pendidikan yang baik. Baik, materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Kuridian Kurnia. Baik, terima kasih rekan Kevin Anthony. Selanjutnya di sini ada standar tingkah laku dan pelayanan, yang dimana semua telah diatur dalam kode etik. Yang pertama yaitu etika bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, tahapan diri sendiri, sesama ASN, dan yang terakhir yaitu 5 citra manusia perhubungan. Selanjutnya ada materi standar fokus kepada konsumen yang akan dibacakan oleh rekan Salma Salasa Amarta. Siap, terima kasih rekan Puri. Standar fokus kepada konsumen yaitu standar yang fokus terhadap kebutuhan konsumen dan inisiatif untuk melayani konsumen. Fokus kepada konsumen dengan cara antara lain 1. Memelihara komunikasi dengan konsumen, 2. Memberikan solusi atau masukan kepada konsumen ketika mengalami kesulitan, dan yang terakhir adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada konsumen. Siap, terima kasih. Kembalikan kepada rekan Puri. Baik, terima kasih. Terima kasih rekan Salma Salasa Amarta. Yang dapat disimpulkan dari sini, standar pelayanan konsumen semua diatur dalam PM 63 tahun 2019. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sudah menjelaskan tentang standar pelayanan konsumen, dan mohon maaf kepada audiens apabila terdapat kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.